Istri pilihan ketua mafia, bab 30, memberontak untuk kehidupan baru. Diandra berlatih dan berlatih. Tujuan utamanya kali ini membunuh sang mafia. Dia tidak akan bisa membunuhnya tanpa persiapan matang dan kekuatan. Dia bahkan tidak memiliki waktu untuk bersantai ataupun tertawa. Mempelajari semua orang yang ada di markas. Dia tidak bisa melawan sang mafia seorang diri. Tempat itu sangat berbahaya. Bukan soal nyawa tapi bagaimana dia menghentikan semuanya. Agar teman-temannya aman dan tempat itu hancur. Diandra mencuci otak satu persatu orang-orang mafia besar itu. Dia membuat mereka berkhianat dan menjadikannya sebagai panutan dan pimpinan baru. Hingga pada waktunya Diandra mulai merencanakan hari di mana dia kembali jadi mesin pembunuh. Hari itu Diandra berulang tahun di usianya yang baru 16 tahun. Dia sudah banyak memakan asam garam dan pahitnya kehidupan. Diandra membawa secangkir kopi kesukaan sang mafia besar. Kopi yang sudah diberi racun olehnya. Diandra harus melumpuhkan lebih dulu sebelum membunuhnya. Karena sebagian besar anak buah mafia itu masih setia padanya. Hanya sepertiga yang mau bergabung dengannya. Bos kopinya, Diandra meletakkan segelas kopi hitam di atas meja. Laki-laki sangar dan berjambang lebat itu duduk di balkon markas itu. Dia memperhatikan air danau yang jernih. Kau minum dulu kopinya sebelum aku meminumnya, titahnya. Diandra sudah tahu akan terjadi seperti itu. Dia tersenyum. Tentu Diandra sudah tahu cara mengakalinya. Dia tidak mengaduk racun yang masih menggumpal di dalam cairan kopi yang hitam. Diandra mengambil kopi di atas meja dan meminumnya sedikit. Dia sudah biasa menjadi bahan tester sebelum sang mafia memakan ataupun meminum sesuatu. Racun yang ada di mulutku tidak akan berbahaya karena kandungnya hanya sekian persen. Meskipun lidah dan mulutku tetap saja kesakitan dan panas, batin Diandra sambil menahannya. Kemudian dia menunggu racun dalam kopi itu larut dengan sedikit menggoyangkannya tanpa sepengetahuan bosnya. Barulah meletakkan kopi itu di atas meja. Sudah bos, kopinya manis seperti biasa, ucap Diandra. Dia sudah terbiasa menahan rasa sakit, tertusuk, tersayat, tertembak, terkena racun dan lainnya sudah dia rasakan selama 3 tahun ke belakang. Dia sudah kenyang dengan penderitaan. Sang mafia besar tersenyum. Dia bernama Rexon Fagerendar, seorang mafia yang memiliki darah campuran. Dia terkenal kejam dan sadis serta tidak menyukai wanita. Setiap malam pasti ada laki-laki muda yang jadi tumbalnya. Rexon mengambil gelas kopi miliknya di atas meja. Dia tersenyum karena kesetiaan Diandra padanya. Aku berencana mendirikan penampungan anak lagi setelah 3 tahun lalu kau hancurkan, ucap Rexon. Diandra mengepalkan tangannya, ingin rasanya mencincang orang yang ada di depannya. Tapi dia harus tenang untuk memuluskan rencananya. Aku ingin kau sendiri yang mengelolanya, tambah Rexon. Diandra hanya terdiam. Diandra, bagaimana menurutmu? Tanya Rexon. Ide bagus, bukannya aku orangmu, jawab Diandra. Hatinya getir mendengar rencana laki-laki dengan standar iblis itu. Hahaha, Rexon tertawa puas mendengar jawaban Diandra. Kemudian sang mafia itu meminum kopi yang tadi sudah dicicipi Diandra lebih dulu. Tempat itu akan menghasilkan banyak uang. Aku sudah mengurus perizinan lahannya, ucap Rexon. Dia mengenal banyak oknum di pemerintahan. Itu sebabnya mudah baginya mengakses apapun. Oknum-oknum itu tidak tahu untuk apa Rexon meminta surat perizinan lahan. Mereka hanya tahu untuk kepentingan bisnis saja. Yang terpenting uang suapnya masuk kantong. Diandra menghitung kesabarannya. Dia ingin mencincang satu bagian demi bagian dari tubuh orang di depannya. Kau membangunkan jiwa pembunuhku lagi Tuan Rexon. Dalam hitungan menit aku akan membuatmu merasakan sakit sampai ke dalam tulang rusukmu, batin Diandra. 1, 2, 3.
Belum genap menghitung sampai 3, Rexon mulai merasakan dampak dari racun yang diminumnya. Aak, Rexon memegang lehernya. Kenapa, bos sakit? Tanya Diandra. Kau memasukkan apa dalam kopiku? Tanya Rexon. Kau ingin tahu? Aku memasukkan racun, jawab Diandra. Rexon terkejut mendengar apa yang dikatakan Diandra. Ternyata orang kepercayaannya itu berkhianat. Rexon langsung berteriak memanggil anak buahnya. Bunuh Diandra, titah Rexon pada anak buahnya yang datang. Ada 4 orang yang mengacungkan pistol ke arah kepala Diandra. Diandra, kau, racun yang diminum Rexon mulai menjalar. Sakit itu belum seberapa rasa sakit orang-orang yang sudah kau sakiti. Kau pantas mendapatkan hukuman dariku. Karena aku pencabut nyawamu, ujar Diandra. Dia tertawa menakutkan, tawa yang sudah lama dikuburnya dalam-dalam, tepatnya 3 tahun lalu saat peristiwa berdarah itu terjadi. Tembak Diandra, titah Rexon. Keempat anak buahnya berubah haluan. Mereka mengacungkan pistol itu ke depan Rexon. Apa yang kalian lakukan? Tanya Rexon. Matanya terbelalak melihat anak buahnya juga berkhianat. Sudah lama aku menunggu hari ini. 3 tahun bukan waktu yang sebentar untukku menjadi lebih kuat dan mengeksekusimu di tempat ini, ujar Diandra. Sialan kau Diandra, aku sudah memberimu posisi penting, pekik Rexon sambil menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Posisi penting? Kau memperbudakku untuk melakukan kejahatan, dan sekarang kau ingin menjadikanku mesin pembunuh untuk anak-anak yang tidak berdosa, tanya Diandra. Diandra, pekik Rexon, simpan tenagamu Rexon, kau akan mati dengan rasa sakit yang begitu menyakitkan, sahut Diandra. Rexon memanggil anak buah lainnya. Sayangnya anak buahnya sibuk melawan orang-orang dari kubu Diandra. Bos, tembak sekarang, tanyanya pada Diandra. Aku yang akan mengeksekusinya. Bantu teman-temanmu di bawah, titah Diandra. Mereka berempat mengangguk lalu meninggalkan tempat itu. Sedangkan Diandra menghampiri Rexon yang berjalan mundur ke belakang. Diandra hentikan semua ini, pekik Rexon. Diandra hanya diam, matanya dingin dan penuh kegelapan. Rasa sakit mulai menyelimuti hatinya. Dia tidak akan mengampuni orang di depannya. Diandra mengeluarkan belati dari bajunya dan dia mulai melakukan penyerangan. Sret, sret, sret. Rexon tak bisa melawan sedikit pun. Dia sudah keracunan, tenaganya lemas dan habis. Bluk, Rexon terjatuh di bawah lalu dia menatap wajah Diandra. Kau memang pantas mati. Dunia akan baik-baik saja tanpa dirimu, ucap Diandra. Ampun, Rexon sekarat, dia bahkan belum melakukan penyerangan sedikit pun. Rencana Diandra begitu matang tanpa disadarinya. Diandra tertawa melihat Rexon memohon ampunannya. Tapi Diandra justru menusukkan belati itu tepat di jantungnya. Mati kau Rexon, teriak Diandra. Dalam hitungan detik Rexon mati begitu saja. Diandra mencabik-cabik tubuhnya dengan belati. Kemudian dia berjalan dengan darah di bajunya. Tatapan matanya dingin dan kosong. Aku kembali menjadi pembunuh dan pembunuh. Diandra berjalan keluar dari tempat itu. Di bawah terjadi pertarungan besar antara kubu Diandra dan kubu Rexon. Aku sudah membunuh Rexon, teriak Diandra. Semua orang yang bertarung langsung terdiam. Mereka melihat Diandra yang berdiri di tangga. Akulah bos kalian yang baru, siapa yang melawanku siap mati di tanganku, tegas Diandra. Semua orang berlutut, mereka tidak berani melawan sang penguasa baru. Diandra berjalan menghampiri mereka dan berdiri di depannya. Mulai hari ini dan seterusnya aku akan membebaskan kalian semua. Kita akan membangun kehidupan baru yang lebih menyenangkan daripada membunuh dan membuat kehancuran, ujar Diandra. Tiba-tiba sebuah belati mengarah ke arah kepala Diandra.
Wanita cantik itu hanya menangkapnya dengan tangannya hingga telapak tangannya terluka. Seketika orang yang melayangkan belati itu langsung dilempar belati itu oleh Diandra. Krep! Orang itu mati begitu saja. Dia tergeletak di antara orang-orang yang berlutut. Itu contoh untuk yang berkhianat. Aku tak segan-segan membunuh siapapun yang tidak satu tujuan denganku, tegas Diandra. Mereka semua terdiam, tidak ada yang berani dengan Diandra meskipun wanita cantik itu masih muda. Diandra dan anak buahnya menyerahkan dirinya ke polisi. Diandra hanya diam seperti sebelumnya, tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Diandra. Sampai Kiai Abdullah kembali menemuinya, dia membantu Diandra bangkit, apalagi setelah putusan pengadilan. Diandra hanya dihukum 1 tahun penjara karena usianya masih di bawah umur. Tahun pun berganti, Diandra bebas dari lapas di usianya 17 tahun. Dia diangkat anak oleh Kiai Abdullah. Diandra mulai bersekolah dan hidup selayaknya manusia pada umumnya. Diandra mulai merintis bisnis dengan merekrut teman-temannya dan anak buahnya yang sudah bebas dari lapas dan mereka bekerja padanya. Membangun kehidupan baru seperti yang dijanjikannya saat itu. Diandra tidak mengambil keuntungan tapi membagi rata keuntungan. Semua orang bahagia dan senang dengan kebijakannya. Diandra bukan hanya bos di sebuah perusahaan, tapi bos mafia yang disegani oleh mereka. Begitulah perjalanan hidupku sayang, tidak seindah cerita dalam dongeng, ucap Diandra. Max memeluk erat Diandra. Ternyata perjalanan hidup istrinya sangat menyakitkan, membunuh dan kehilangan menjadi santapannya saat itu. Aku semakin mencintaimu Diandra, kau membuatku candu. Candu dalam hangatnya cintamu, ucap Max. Diandra tersenyum. Dia mengelus pipi Max. Tidak ada kejahatan yang berakhir dengan kebahagiaan. Itu sebabnya aku berusaha untuk menghentikanmu, sebelum semuanya menghilang dan kau akan menyesal, ujar Diandra. Max membalikkan tubuh Diandra dan menciumnya. Aku ingin bersamamu menuju jalan kebenaran, di mana kita akan berdua selamanya, ujar Max. Diandra mengangguk. Max meraba pipi Diandra. Wanita cantik itu berhasil membuatnya luluh dan begitu mencintainya. Bos, teriak Dede, suaranya menggema hingga ke dalam gua. Baru juga pengen nambah, malah ada pengganggu, keluh Max. Diandra tersenyum. Anak buahmu tanggung jawabmu sayang, ucap Diandra. Iya, paling juga Dudu disantap gorila, sahut Max. Diandra tertawa kecil. Anak buah Max memang selalu mengkhawatirkan bosnya. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.